Kopi dikenal sebagai minuman yang kaya khasiat mulai antioksidan serta kandungan kafein yang mampu menambah energi. Beragam pilihan penyajian bisa jadi alternatif bagi pencinta kopi, baik kopi panas atau dingin yang punya pasar tersendiri. Lebih ke kopi dingin sih. Kayak lebih segar aja. Emang sebenarnya bukan anak kopi banget, cuman ya kalau ditanya dingin prefernya lebih segar. Kalau aku sih lebih suka kopi panas karena dia punya flavor untuk kopinya sendiri itu lebih keluar kalau buat aku pribadi. Dan kalau panas itu dia berasa lebih enak aja sih. Menurut pakar gastronomi Dewi Turgarini, sejarah es kopi di Indonesia berawal dari adanya kedai kopi di Jakarta pada tahun 1928 yang menjual es kopi. Namun seiring perkembangan industri kuliner di Amerika dengan munculnya kedai kopi modern, maka tren es kopi di Indonesia dengan beragam cita rasa muncul di tahun 2002. Ternyata latar belakang usia dan pekerjaan juga mempengaruhi minat pencinta kopi. Ya, kalau untuk para pekerja yang membutuhkan konsentrasi tinggi, dia akan memilih berarti kaum profesional ya. Kaum profesional akan memilih kopi espresso. Tapi kalau misalnya dia hanya untuk istilahnya agar konsentrasinya agak baik, staminanya baik, tapi tidak membutuhkan tensi pekerjaan yang tinggi, biasanya akan memilih yang dengan kopi frappe ya, istilahnya dengan kopi yang Americano latte, cappuccino atau mochaccino. Karena apa? Karena kandungan kafeinnya tidak terlalu tinggi. Kopi panas umumnya diminati kalangan usia dewasa dengan latar belakang pekerjaan yang sibuk sehingga butuh konsentrasi tinggi. Kopi panas dengan kandungan kafein tinggi diyakini meningkatkan konsentrasi dalam bekerja. Sementara kopi dingin dengan sajian es umumnya diminati oleh anak muda dan pecinta kopi pemula. Pecinta kopi sendiri sih kebanyakan yang hot ya, dari usia 30 ke atas itu kebanyakan yang minum kopi yang hot sih, dibandingkan yang es. Nah, benarkah kopi panas memiliki kandungan kafein lebih tinggi dari yang dingin? Apakah cara penyajian kopi menentukan kandungan gizi dari masing-masing kopi? Misalnya gini, kafein itu dia adalah sebuah lingkaran, gitu kan ya. Kalau misalnya di kopi yang panas, lingkaran itu akan menyebar gitu. Jadi kayak si lingkaran itu dimasukin ke air panas, dia langsung menyebar, dia langsung memecah gitu. Nah, beda lagi dengan kopi yang dingin. Nah, kalau misalnya kopi yang dingin dia tidak akan semenyebar di kopi yang panas. Sehingga biasanya kandungan kafeinnya itu dia akan lebih tinggi di kopi yang panas dibandingkan kopi yang dingin. Itu karena menyebar. Lalu bagaimana dengan kopi kekinian yang ditambah susu dan krim? Meski tingkat kafein lebih sedikit, namun dengan adanya tambahan susu dan krim akan ada peningkatan lemak dan protein serta kalsium. Kopi bubuk sendiri mengandung 129 kilokalori. Angka ini dapat memenuhi separuh kebutuhan kalori makanan selingan bagi remaja putri. Kopi panas disebut memiliki kandungan antioksidan yang lebih banyak dari kopi yang diracik dengan cara cold brew. Kopi dingin atau cold brew memiliki kandungan kafein lebih sedikit bagi penderita MA dan pencernaan bisa memilih kopi dingin agar lebih aman. Kafein pada kopi dingin biasanya hanya sekitar 40 mg per 100 gram penyajian. Berbeda dengan kopi panas yang mengandung kafein sekitar 60 mg kafein dalam 100 gram penyajian. Meski kita bisa meminum kopi kapan saja, namun ada waktu ideal untuk mengkonsumsi kopi karena kandungan kafein bisa membuat kebiasaan tidur kita terganggu. Jangan minum kopi terlalu banyak. Batasi minum kopi dalam sehari maksimal 4 cangkir. Jika Anda mengalami sakit kepala atau nyeri otot, kurangi lagi porsinya. Hindari minum kopi di atas jam 2 siang. Ini bertujuan supaya efek kopi tidak mengganggu jam tidur Anda di malam hari. Pastikan juga asupan makanan Anda berimbang gizinya saat meminum kopi. Nah, kini tergantung Anda untuk menentukan jenis kopi yang Anda nikmati, mau yang panas atau es, semua kembali ke selera. Yudi Yudawan, Ilham Aji, Jakarta.